Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Mulyana dari kelas 3B Farmasi Stikes Bamada Selawi. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang denaturasi protein. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum biokimia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari gejala perubahan denaturasi protein oleh perubahan pH dan panas. Denaturasi adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam, basa, garam anorganik, dan lain sebagainya. Jadi, denaturasi protein merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein, lebih tepatnya terjadi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein. Faktor pemicu terjadinya denaturasi protein antara lain ada faktor kimia, yakni perubahan protein yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia seperti asam, basa, garam organik, logam berat, alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor fisika, yakni denaturasi protein yang terjadi akibat pemanasan atau pendinginan, sinar ultraviolet, tekanan tinggi, pengocokan yang intensif, pH ekstrim, dan lain sebagainya. Denaturasi protein ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pemanasan dengan pH, bahan kimia, maupun bahan organik. Namun pada praktikum ini saya akan melakukan denaturasi protein dengan cara pemanasan dan pH. Bahan yang digunakan pada uji pH ini ada putih telur, susu, sedangkan reagen yang digunakan di sini ada alkohol, cuka, dan juga perasan jeruk nipis. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masukkan sampel susu dan putih telur masing-masing sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan reagen perasan jeruk nipis sebanyak 2 ml. Lakukan kembali dengan perlakuan yang sama menggunakan reagen alkohol 70% dan cuka. Untuk denaturasi protein dengan pemanasan, alat bahan yang digunakan itu ada panci yang berisi air secukupnya, kemudian telur ayam mentah, dan juga kompor untuk memasaknya. Selanjutnya kita rebus telur ayam hingga matang. Pemanasan dilakukan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dari protein, namun tidak akan mengganggu ikatan kovalennya. Jadi, tujuan dari pemanasan ini untuk membuat protein pada putih telur tahan terdenaturasi hingga kemampuan mengikat airnya menurun. Mengapa ini bisa terjadi? Karena energi panas akan mengakibatkan terputusnya energi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein. Tetapi hal ini tidak memutus ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Setelah masak, kemudian kita tiriskan. Di sini dapat dilihat perbedaannya antara putih telur sebelum dan yang sesudah ditambahkan reagen.
Pada putih telur yang telah ditambahkan jeruk nipis, alkohol 70% dan cuka, larutan berubah menjadi lebih keruh dan terjadi gumpalan. Pada susu juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu larutan menjadi lebih keruh dan terjadi gumpalan. Hal ini menunjukkan bahwa reagen tersebut yang ditambahkan pada telur dan susu dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Asam di sini dapat memutuskan jembatan garam pada struktur tersier protein. Hal ini dikarenakan asam akan terdisosiasi menjadi produk bermuatan ionik. Dan alkohol 70% bisa masuk ke dinding sel dan dapat mendenaturasi protein di dalam sel. Alkohol mendenaturasi protein dengan memutuskan ikatan hidrogen intramolekul pada rantai samping protein. Ikatan hidrogen yang baru dapat terbentuk antara alkohol dan rantai samping protein tersebut. Hasil dari proses pemanasan dapat dilihat perubahan putih telur sebelum dan sesudah terdenaturasi. Putih telur sebelum terdenaturasi warnanya bening transparan dan bersifat cair. Setelah terdenaturasi, warna putih telur berubah menjadi putih dan bersifat padat. Protein ini terbuat dari rantai panjang asam amino di mana dalam putih telur protein berbentuk seperti lipatan yang panjang. Protein pada putih telur terdiri dari satu jenis protein yang bernama albumin. Jika protein ini berada dalam suhu temperatur yang sangat panas, maka akan terjadi denaturasi di mana struktur dari protein akan berubah dan tidak dapat berfungsi seperti semula. Hal ini menyebabkan putih telur berubah warna dan wujud. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga reagen berupa alkohol, cuka, dan perasan jeruk nipis yang ditambahkan ke dalam susu dan putih telur dapat mengakibatkan terjadinya denaturasi. Hal ini dibuktikan dengan kekeruhan yang meningkat dan terjadinya gumpalan. Kemudian, perubahan telur menjadi padat setelah dipanaskan, bukan karena pembekuan atau sifat fisika, melainkan sifat kimia dari perubahan struktur akibat denaturasi dan koagulasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.